Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue akan review film lagi, film yang baru aja tayang ya, yang dimana gue udah nungguin film ini sebenarnya dari jauh-jauh hari ya, karena ini film cukup menarik. Dan untuk itu langsung aja akan kita bahas di ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, film yang akan kita bahas kali ini adalah film horor tentunya, yang dimana film ini berjudul Temurun. Dijalankan garis temurun keluarga. Oke, film Temurun ini menarik perhatian gue ya, karena ini film warna paletnya bagus, ungu ya, dimana jarang-jarang kan ngelihat film posternya warnanya ungu fontnya. Dan ini film ternyata cukup menarik ya, dan untuk film yang udah gue tonton ini, feels yang gue rasakan ternyata ini film layaknya mirip-mirip Midsommar, mirip-mirip Hereditary, dan ini tentunya film ritual sesat ya diangkat cerita ini. Oke, film Temurun ini disutradarai oleh Inara Syarafina dan juga dibintangi oleh Yasmin Jasem, Brian Domani, Karina Suwandi, Jajang Cek Nur, dan Kiki Narendra ya, yang dimana Yasmin Jasem udah sering gue lihat juga ya di film-film horor. Ini beberapa film terakhir yang gue tonton ada dia. Kemarin nonton film Pamalip Dusun Pocong juga ada dia ya, ada Yasmin Jasem. Dan dimana ternyata di luar dugaan gue, Yasmin Jasem ini makin bagus aktingnya. Di film ini luar biasa bagus banget ya, dan gue bisa bilang ini dari tier grade B jadi naik gitu ke tier grade A nih untuk pengkarakteran aktingnya si Yasmin Jasem ini. Gue suka banget aktingnya, keren banget. Apalagi ada salah satu scene marah-marah tuh di tengah film ini, marah-marah kepada kakaknya di situ, Brian Domani, yang keren banget untuk karakterannya. Dan juga film ini diproduseri oleh Prilly Latukonsina ya, cukup menarik ya. Prilly udah jadi produser sekarang untuk di film. Dan langsung aja untuk sinopsis film ini, yang dimana menceritakan tentang seorang kakak beradik ya bernama Sena yang diperankan oleh Brian Domani, dan sang adik bernama Dewi yang diperankan oleh Yasmin Jasem, yang dimana mereka mengalami trauma atas kematian ibunya, yang dimana ibunya ini meninggal dunia ya di awal film diceritakan karena memang kesalahannya Sena, yang dimana karakter Sena ini memang karakter yang kelam dan juga depressing, dan juga anak muda yang memang sering melakukan kesalahan gitu, agak-agak tengil sedikit gitu. Dan ketika dalam keadaan berdukanya ini, Sena dan Dwi ini dijemput oleh sang ayah, yang dimana ayahnya dan ibunya ini memang udah lama pisah ternyata, dan kemudian mereka dibawa sama sang ayah ke kota kediaman sang ayah ya, yang dimana ternyata ayahnya ini memiliki perusahaan keluarga yang cukup bonafit lah gitu ya, cukup oke gitu, dan sekaligus juga membawa anak-anaknya ini untuk melanjutkan mewarisi perusahaan produksi daging milik keluarganya ini, keluarga sang ayah. Dan di kota ini si Sena dan juga si Dewi ini dikenalkan oleh nenek kandung mereka gitu, yang bernama Gayatri, dan keduanya ini diberikan pekerjaan lah oleh sang nenek di perusahaan keluarga ini gitu. Dan Sena ditempatkan di produksi dagingnya, pemotongan dagingnya, dan si Dewi ini ditempatkan sebagai tenaga administrasi di perusahaan ini. Awalnya nggak ada yang aneh dari tempat produksi daging ini. Setelah beberapa hari, yang dimana si Sena dan Dewi juga sudah mulai terlihat pulih ya dari rasa trauma yang dia alami, perlahan demi perlahan ternyata konflik mulai muncul. Keduanya ini mulai mengalami kejadian mistis hingga teror yang mengerikan di rumah ini gitu. Dan hingga akhirnya si Sena dan juga Dewi ini menyadari jika tempat usaha keluarga ayahnya ini memang memiliki hal-hal yang cukup mencurigakan, cukup mistis. Dan hal apa itu tentunya bisa teman-teman langsung tonton aja, karena gue gak mau spoiler tentunya. Dan langsung aja gue untuk bisa masuk ke poin plus minus dari film ini, yang dimana plusnya film ini udah gue catat cukup oke ya untuk karakter, untuk acting para aktornya, terutama aktor utama leadnya di sini yaitu si Dewi ya, si Yasmin Salem ini, yang seperti gue bilang tadi gue kasih kredit lebih karena memang pengkarakteran actingnya itu oke banget bisa gue bilang. Dan gue kasih poin plus untuk Yasmin Salem dan juga beberapa aktor, terutama aktor sang nenek juga yang cukup legend di sini. Gua kasih kredit lebih untuk poin plus dari film ini, aktingnya oke. Dan juga poin plus selanjutnya yang bisa gua rasain adalah dialognya nih cair banget. Pemilihan diksi, pemilihan kata-kata dialognya gua bisa relate ya, karena emang pemilihan kata-katanya cukup bahasa sehari-hari ya untuk gua tentunya. Jadi gua secara pribadi cukup seneng, cukup oke, cukup happy ngelihat perbincangan dialog sang adik kakak ini yang cukup agak Betawi banget ya, dimana beberapa kali bisa gue lihat kagetnya si Yasmin Salem ini cukup Jakarta banget gitu, cukup Betawi banget, yang dimana ada satu kata yang mungkin sering disebutkan ya di film ini, yaitu kagak, kata kagak, yang itu
bener-bener kagak literally orang Betawi banget gitu sebutannya. Jadi gue cukup happy nontonnya. Dan juga alurnya nih oke banget. Setiap alur yang ada nih bener-bener ada penjelasannya. Jadi bener-bener gak ada plot hole yang ada di film ini. Jadi gue bisa kasih kredit lebih untuk film ini dari segi alur cerita. Jadi cukup aman dan ya bisa gue bilang ini alur yang cukup ditulis dengan rapih ya untuk penulisan film ini. Walaupun memang ada beberapa plot scene yang bisa gue pertanyakan. Salah satunya contoh kayak kenapa nggak ada scene pemakaman di situ, pemakaman ibu dan ayahnya. Jadi itu cukup agak aneh juga menurut gue. Tapi mungkin yang bisa gue tangkap ada kebingungan di situ ya untuk menggunakan pemakaman dari agama apa mungkin, karena ini kan juga nggak jelas ya agamanya. Karena bisa gue lihat ini memang kan sang nenek juga bisa dilihat salah satu orang yang cukup klinik juga ya, cukup agak sus juga dan melakukan ritual-ritual aneh juga kan di film ini bisa dilihat di ending. Dan ya mungkin itu yang menjadi pertanyaan buat gue. Dan untuk poin minus yang bisa gue kasih di sini, artikulasi dialognya ini ada beberapa yang gak jelas kata-katanya. Bahkan ada gue bisa hitung 2 atau 3 kata-kata yang dikeluarkan oleh sang aktor di situ. Seingat gue Brian Domani ngomong ya, gue nggak bisa ngerti dia ngomong apa gitu kata-katanya. Lu berarti ngeremehin gue? Nah, I respect you. Lu respect But gue? I think I can fucking nothing this up. Mau apa nih? Jadi mungkin harus pakai subtitle nontonnya ya, karena gue nggak bisa paham dia ngomong apa. Sempet di beberapa scene di situ ada 2 scene gue inget. Jadi itu mungkin yang jadi minus buat gue, artikulasi dialognya agak gak jelas ya ngomongnya. Atau mungkin memang speakernya aja yang nggak bagus ya, gue nggak ngerti juga. Dan selanjutnya minus selanjutnya adalah plot endingnya cepet banget. Jadi bisa gue bilang setup karakter di awal cukup oke banget. Kita bisa masuk ya ke dalam karakter yang ada. Kita dibuat mengenali lebih dalam gitu untuk karakter-karakter yang ada, khususnya keluarga ini, sang kakak beradik ini. Itu cukup oke setupnya, yang dimana dibangun dengan sedemikian rupa kehilangan sang ibu di awal film. Jadi ya ini gue cukup relate, cukup masuk ke dalam karakternya. Dan selanjutnya masuk ke setup konflik, yang dimana setup konfliknya juga dibangun secara rapih di sini bisa dilihat, dan juga penuh dengan misteri yang ada dan harusnya bisa dijawab dengan megah di plot ending. Tapi sayangnya plot endingnya ini cepet banget dan juga terkesan terburu-buru bisa gue bilang. Jadi ini mungkin minus mungkin yang bisa gue sampaikan di sini, dan juga plot ending yang bisa gue bilang cukup mengecewakan ya untuk gue pribadi. Jadi mungkin itu untuk minus yang bisa gue sampaikan. 2 minus yang nggak terlalu signifikan ya, tapi secara overall film ini tetap bagus, tetap bisa menjadi poin rekomendasi ya film untuk ditonton di minggu ini gitu. Jadi untuk penilaian dari gue, untuk dari plot cerita bisa gue kasih film ini dengan skor 4,5/5. Dan untuk pendalaman karakter, acting tentunya gue bisa kasih poin 2,5/3. Dan untuk sinematografi di sini mungkin bisa gue kasih 1/2, karena sinematografinya juga nggak spesial dan juga nggak jelek-jelek banget juga sebenarnya, tapi nggak spesial menurut gue, karena masih ada beberapa scene yang bisa gue rasa cukup gelap di situ. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu poin yang bisa mengurangi nilai dari segi sinematografi dari gue gitu. Jadi untuk final verdict dari film ini bisa gue kasih dengan nilai 8/10. Dan itu film yang cukup oke, artinya 8/10 ya, nilai yang cukup tinggi juga ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari film yang bisa menjadi tontonan akhir pekan yang cukup menarik, tentunya film ini bisa menjadi rekomendasi yang oke banget untuk ditonton di akhir pekan ini. Temurun. Jadi berikut kurang lebih untuk review yang bisa gue sampaikan. Untuk teman-teman mungkin yang punya pendapat lain atau nggak punya sanggahan dari review yang bisa gue sampaikan, bisa feel free banget loh untuk tulis di kolom komentar di bawah, dan nanti bisa kita diskusikan tentunya seperti biasa di kolom komentar. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton, dan untuk teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman nggak ketinggalan video-video seputar review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa, gua Tegar Irsyad. Peace out.